Saya akan berbicara satu tema yaitu bangkitkan semangatmu. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat yang ke-10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, orang Yehuda di dalam kitab Nehemia ini, mereka kembali dari pembuangan di Babel dengan satu tujuan, yaitu mereka mau membangun kembali tembok kota Yerusalem yang sudah dihancurkan kurang lebih 100 tahun yang lalu oleh Nebukadnezar. Dan mereka antusias. Kalau sudah membaca di pasal yang ketiga, saudara bisa melihat bagaimana mereka bekerja dengan antusias, semua ikut. Wah, semangat. Satu membangun di sini, satu membangun di sebelahnya, sebelahnya. Saya sempat hitung, kurang lebih ada 33 grup yang membangun tembok. Masing-masing ada bagiannya sendiri-sendiri. Dan itu nyambung. Panjang tembok benteng itu berapa kilo saya tidak tahu. Jadi saudara-saudara bisa melihat di sini semangat pasal 3 mereka, ayo kita sama-sama. Wah, semua bersemangat. Kita sudah pulang dari Babel, kita keluar dari Babel dengan satu tujuan, kita mau bangun ini kota kita. Tapi tidak terlalu lama. Di pasal yang keempat dikatakan semangat itu pudar. Padahal ini baru. Dan saya lihat ini mungkin tidak berapa lama. Karena kalau sudah pelajari kitab Nehemia ini, tembok ini akhirnya ini ya, bisa terbangun tuntas dalam waktu 52 hari. Jadi kalau memang niat itu bisa ya saudara. Jadi kejadian di pasal 4 yang kita baca itu berarti tidak lama setelah mereka mulai pembangunan, saudara. Tidak tahu berapa lama tidak ditulis. Mereka sudah loyo, merosot, hilang semangatnya. Semangat yang menggebu-gebu tadi sudah hilang. Nah ini satu pelajaran bagi kita ya. Ternyata antusias itu tidak mencukupi, tidak bisa menopang proses yang berjalan. Seringkali kita kan begitu, saudara. Antusias, wah senang, wah ayo semangat, wah. Tapi tidak berapa lama semangat itu sudah pudar, loyo. Hilang semangatnya, hilang kekuatannya. Apalagi saudara yang sudah lama, ini baru saja bersemangat sudah loyo. Apalagi yang sudah sekian lama mungkin ada yang hari ini sudah mulai loyo. Tidak punya semangat lagi. Bahkan semangat hidup saja tidak punya. Banyak saudara, hari-hari ini orang stres. Tidak punya semangat lagi untuk hidup. Tidak punya pengharapan, kehilangan sukacita. Ini zaman ini saudara, di mana orang gampang sekali hilang semangatnya. Nah sekarang kita mau melihat sejenak, apa yang menyebabkan kehilangan semangat. Saya cantumkan di sini ada 3. Yang pertama saudara-saudara adalah kesulitan, tantangan. Kalau saudara baca di sini, mereka memang menghadapi tantangan yang berat. Tidak gampang membangun itu. Musuh mencoba untuk menghalang-halangi. Ada orang-orang yang dipakai oleh iblis, kesulitan dan segala macam datang. Bahkan ancaman mengancam mereka. Mereka diintimidasi dan sebagainya. Nah ini saudara-saudara, faktor yang seringkali membuat semangat kita hilang. Waduh, kita mulai menghadapi tantangan yang tidak pernah kita pikirkan. Wah, ketika kita mulai mau maju, ada saja macam-macam kesulitan, tantangan mulai datang. Ini bangsa Yahudi juga gitu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah kenyataan. Realitas dari kehidupan yang seringkali, ya nih ya, perhatikan ya, realitas ini seringkali bertentangan dengan idealisme kita. Seringkali kita cuma berpikir indahnya ya, wah nanti akan begini ya. Orang masuk pernikahan kan begitu ya. Saya jumpai banyak pernikahan yang mengalami semangatnya hilang karena apa? Ya itu tadi, realitas yang dihadapi tidak sesuai dengan idealisme. Makanya kalau saya memberi konseling pernikahan, saya selalu berkata, keluarga pasti menghadapi problem. Bukan apa? Untuk menyiapkan pasangan itu. Jangan masuk cuma dengan idealisme, wah. Nah sering kali terjadi. Realita yang terjadi, enggak sama ternyata. Loh kok gini? Loh kok gitu? Nah, mulai. Akhirnya semangat kita menjadi pudar. Dan yang ketiga, saudara-saudara, penyebab yang ketiga adalah monoton. Ini kelihatannya simple tapi juga berbahaya. Excitement-nya udah hilang. Waktu pertama kita excited, wah ada sesuatu yang baru ini. Semua, wah bergairah. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata kembali lagi monoton. Dan membuat kita menjadi bosan. Ya tentu kita, makanya juga orang dalam melayani Tuhan, dalam gereja juga bisa sama.
Pertama, wah excited. Berjalannya waktu lalu monoton. Maunya Tuhan tolong kita supaya ada sesuatu yang baru selalu Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi tetap tidak bisa tidak. Kehidupan itu monoton. Nah, mungkin masih ada banyak hal yang membuat seringkali semangat kita ini menjadi pudar. Mungkin ada di antara kita yang mulai pudar, tidak tahu semangat apa. Maksud saya kalau firman Tuhan bicara, pasti di antara kita ada yang mengalami. Nah sekarang masalahnya bagaimana kita membangkitkan semangat kita. Ada 3 hal yang penting yang saya lihat. Yang pertama adalah visi harus diperjelas lagi. Visi itu maksudnya apa yang saudara ingin capai. Anda berkeluarga, apa yang saudara ingin capai. Anda berusaha, apa yang saudara ingin capai. Visi di depan. Harus diperjelas lagi, di-refresh lagi. Seringkali kita sudah kehilangan visi, kita tidak tahu. Kita cuma berjalan maju, kita tidak tahu. Dalam keadaan demikian seringkali akhirnya kita menjadi pudar, tidak tahu arah sudah, tidak tahu kemana. Bahwa kita jalani rutinitas saja, rutinitas setiap hari. Nah itulah sebabnya perlu kita perjelas kembali visi kita. Baik secara pribadi, saudara harus punya visi. Anda bekerja, apa visi Anda? Sebagai orang tua, sebagai ayah, apa kerinduan saudara terhadap keluarga? Apa visimu kepada anak-anakmu? Kan pasti ada harapanmu, keinginanmu ke depan begini. Nah itu harus kembali diperjelas lagi supaya tidak pudar. Visi kita apa? Apa sih visi gereja kita ini? Dan ini visi yang Tuhan berikan kepada kita. 3G. 1G yang pertama, gospel. Injil. Kita harus menjadi gereja yang memberitakan Injil. Karena kita tahu masih banyak orang yang butuh berita keselamatan ini. Dan itu tergantung Anda ngomong, bicara. Kenapa kita tidak ngomong kalau mau selamat di dalam Yesus? Ngomong, beritakan Injil. G yang kedua adalah grow, bertumbuh. Kita harus bertumbuh, menjadi dewasa. Tidak bisa kita terus-terusan begini sudah. Kita harus terus bertumbuh. Secara pribadi, rohani kita harus bertumbuh. Pengenalan kita kepada Yesus harus bertumbuh. Kita harus mengenal hati Tuhan lebih dalam, terus lebih dalam. Dan pada akhirnya yang ketiga, glory, gereja yang mulia. Karena itu janji firman, Tuhan akan membawa gerejanya kepada kedewasaan penuh, mulia. Karena kita akan menikah dengan Kristus, saudara-saudara. Kita, kalau Tuhan kehendaki, kita mau masuk, kita menjadi bagian dalam the bride, mempelai wanita itu. Tentu seizin Tuhan, karena Paulus juga ngomong gitu. Aku ingin, kalau memang Tuhan kehendaki, sempurna. Ini, visi ini, jangan sampai kita hilangkan. Jadi kita masih melangkah ini masih jauh. Masih ada tujuan-tujuan yang penting di depan, yang harus kita capai, saudara-saudara. Karena kita menghadapi kemuliaan yang luar biasa. Kita akan bertemu, bertatap muka dengan Kristus. Ingat, Paulus bilang, sekarang kita masih seperti lihat dalam cermin, samar-samar. Tapi satu saat kita akan ketemu muka dengan muka. Ketemu dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang kekasih itu. Jadi saudara-saudara, inilah visi kita. Dan juga saudara, ayo perjelas visimu dalam kehidupanmu juga sehari-hari apa yang menjadi visi. Kembali perjelas. Yang kedua, berdoa. Mencari wajah Tuhan. Jadi manakala kita lemah, tidak ada lain cara, saudara harus ambil waktu berdiam diri di kaki Tuhan. Mari kita baca. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ini saudara-saudara salah satu kunci saudara mendapat kekuatan yang baru. Yaitu saudara harus diam di kaki Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Ada saat-saat kita butuh menyendiri dengan Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Di situ kita bisa mendapat kekuatan baru. Yesus waktu dia melayani di dunia. Coba saudara baca dalam kitab Injil. Berkali-kali Yesus itu menyendiri. Di tengah kesibukan, di tengah hiruk pikuk keberhasilan pelayanannya. Di tengah popularitasnya yang makin bertambah-tambah, Yesus tidak terpengaruh. Tiba-tiba dia hilang. Atau tiba-tiba murid-murid bangun pagi sudah tidak ada. Di mana Yesus?
Ternyata dia sudah menyendiri di bukit bersama dengan Bapa. Mengapa? Karena Yesus butuh kekuatan. Sebagai manusia, dia juga butuh menyendiri bersama dengan Bapa. Apalagi saudara dan saya. Kalau saudara merasa lemah, saudara merasa semangatmu mulai pudar, saudara datang kepada Tuhan. Datang merendahkan diri, datang mencari wajah Tuhan. Supaya saudara dibangkitkan kembali. Dikatakan orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Seperti burung Raja Wali, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana membangkitkan semangat? Yang ketiga ini simple tapi juga penting. Bagaimana membangkitkan semangat? Ya bangkit toh. Pada akhirnya, bagaimana saudara bisa bangkit? Ya saudara harus bangkit. Nah begitu saudara. Maksudnya apa? Bangkit atau tidak, itu juga tergantung dari diri kita. Kita tidak bisa cuma, oh Tuhan beri kekuatan yang baru. Sudah Tuhan kasih kekuatan, tapi kita tetap tidak mau bangkit, tidak bisa. Ya bangkit, mulai bangkit kembali. Amin. Bangkitkan semangatmu. Makanya judul firman Tuhan, bangkitkan semangatmu. Dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan urapan yang baru, kita bangkit kembali. Bekerja kembali, semangat kembali. Yang bekerja, yang jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga, jadi istri, jadi suami yang baik. Yang melayani Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang baik. Bangkit, bekerja terus. Peranan kita juga penting. Lalu Tuhan beri kekuatan, beri pertolongan. Nah saya ambil sebuah kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Di situ ada kisah di mana Nabi Elia stres, saudara-saudara. Setelah dia mengalahkan 850 nabi palsu, dia melarikan diri karena dia diancam oleh Isabel. Akhirnya dia masuk ke padang gurun dan dia mau minta mati sama Tuhan. Nah ini, jadi makanya firman Tuhan berkata, Elia itu manusia biasa, itu betul. Sama seperti kita katakan. Jadi Elia pun orang sekaliber Elia yang bisa mendatangkan api dari langit, bisa stres, bisa kehilangan semangat, bisa minta mati, putus asa. Dia minta mati sama Tuhan. Tuhan, wis angkatan aku. Tapi kita bersyukur ya, Tuhan kita itu baik. Amin, saudara. Tuhan tidak langsung, oke, kamu minta angkat, kita angkati sekarang. Oh Tuhan tidak, Tuhan tahu batas-batas kekuatan kita. Makanya saudara datang kepada Tuhan, saudara tidak usah gengsi, tidak usah nyimpen semua. Sudah buka semuanya, datang kepada Tuhan, tahu keadaanku. Tuhan tahu aku putus asa, Tuhan tahu aku lemah. Lalu saudara menarik sekali, bagaimana Tuhan membangkitkan Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 19, mulai ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Nah, coba saudara, menarik ya. Habis makan dan minum, seger. Tapi dia tidak mau bangkit, dia masih berbaring lagi, tidur lagi. Lalu Tuhan gimana? Coba ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Elia, perjalananmu masih panjang. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dikasih yang kedua kali. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sini menarik bukan kalau kita berpikir, bagaimana kalau Elia nggak mau bangkit? Jadi yang penting itu saudara, kita juga harus mau bangkit. Kita sendiri harus bangkit. Elia pada akhirnya dia bangkit dan dia berjalan. Dikatakan 40 hari 40 malam untuk ketemu dengan Tuhan di gunung Horeb. Lalu Tuhan ngasih misi, masih ada 3 misi lagi. Pertama, dia harus melantik Elisa penggantinya. Dan dia harus melantik 2 orang lagi, dua-duanya raja. Masih ada tugas-tugas penting yang Tuhan mau titipkan di pundak Elia. Itulah sebabnya Elia harus bangkit. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Tugas Anda masih panjang, masih penting, masih banyak. Perjalananmu masih panjang. Ayo bangkit, amin. Bangkit, haleluya. Firman Tuhan seperti roti dan air. Mengenyangkan, memuaskan kita dengan urapan Roh Kudus. Biarlah kita juga mau bangkit. Perjelas visimu, minta kekuatan baru dari Roh Kudus, dan bangkitlah. Terakhir, firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita, ayo bangkit. Jangan izinkan terus Anda tidak bersemangat, tapi semangat bangkitkan kembali. Sebab perjalananmu masih panjang. Tuhan mau pakai Anda bersemuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.